terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Salam santun, salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi. Diiringi kesenian palang pintu, Ketua Tim Pemenangan yang juga public figure Raffi Ahmad menghadiri apel kemenangan pasangan Andra Sony Dimyati Natakusumah di alun-alun Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Acara yang digelar oleh Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional atau BISON ini pun dihadiri ribuan simpatisan dan relawan Andra Dimyati. Raffi Ahmad mengatakan ia yakin bahwa Andra Dimyati dapat meraup suara penuh di Tangerang Selatan dan dapat memenangkan Pilgub Banten. Jadi kita mengumpulkan kekuatan karena setiap relawan ini kayak seperti ini ditugaskan Kinka ini untuk anak-anak genset. Tapi anak-anak genset ini kan punya orang tuanya. Nanti juga ada relawan A, relawan B, relawan C, kita kumpulkan semua. Jadi bukan hanya anak muda aja, ini dari kakek-kakek, nenek-nenek sampai si usia cipung dan rapatar semua kita kumpulkan untuk memenangkan Andra Sony dan Dimyati. Tak hanya itu, nantinya sejumlah public figure juga akan dihadirkan guna memenangkan pasangan Andra Sony Dimyati Natakusumah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara lawannya Airin Rahmidani dan Ade Sumardi terus belusukan temui warga. Meski diterjang isu politik dinasti, namun Airin tegaskan akan bersaing dengan sehat dalam pilkada mendatang. Airin Rahmidiani, bakal calon gubernur Banten, terus temui warga. Ia kerap hadir dalam kegiatan-kegiatan warga Banten. Airin pun kerap berinteraksi dengan ibu-ibu di lokasi tempatnya berkunjung. Mantan wali kota Tangerang Selatan ini cukup dikenal oleh warga Banten. Namun belakangan, isu dinasti politik bergulir ancam kemenangannya di Banten. Airin pun menanggapi dengan memposting pengingat di akun media sosialnya. Dalam postingannya, Airin tekankan majunya ia di Pilkada Banten tak ada sangkut pautnya dengan dinasti politik keluarganya. Tidak hanya Airin, wakilnya Ade Sumardi juga kerap belusukan temui warga. Politisi PDIP ini terus belanja masalah yang ada di Banten. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung belusukan ke permukiman warga di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dalam belusukan ini, Pramono mengaku akan menuntaskan sejumlah permasalahan terkait keluhan warga, salah satunya terkait banjir. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung gencar belusukan menemui warga. Pada Selasa sore, Pramono belusukan ke permukiman warga padat penduduk di kawasan RT 12 RW 3 Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Sejumlah warga terlihat antusias untuk bersalaman dan menyambut kedatangan Pramono Anung. Pramono juga menyempatkan untuk berbincang dan menerima keluhan dari warga, utamanya terkait permasalahan rawan banjir di kawasan ini. Dari nol tiba-tiba ada, itu udah luar biasa. Dan saya jujur ya, saya nggak terlalu melihat elektabilitas, tetapi saya lebih mengutamakan kerja real di lapangan. Seperti yang teman-teman lihat hari ini adalah daerah elit Jakarta, di Jakarta Selatan, bahwa masih ada keadaan yang seperti itu. Nah, itulah yang kemudian kenapa saya katakan berulang kali saya akan belanja masalah. Pramono menambahkan ia berjanji akan mencari solusi untuk atasi banjir dengan memperbaiki turap di area sekitar sungai jika terpilih menjadi gubernur pada pilkada mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menemui komunitas Betawi Jawara Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain silaturahmi, pertemuan ini juga untuk mendengarkan masalah dan menyerap aspirasi masyarakat dan para jawara di Tanah Betawi. Kedatangan bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil disambut meriah warga di wilayah Pasar Kambing Kebun Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan, Kang Emil mendapat sambutan khas Betawi, yakni palang pintu
dari komunitas Betawi Jawara. Kedatangan mantan Gubernur Jawa Barat ini untuk bersilaturahmi sekaligus menyerap aspirasi dan belanja masalah untuk menyempurnakan visi misinya dalam membangun kota Jakarta lebih baik lagi. Jakarta boleh jadi kota global, tapi sejarah jangan dilupakan, apalagi Tanah Abang dianggap pusat ya dari tahun 16 tahun 17-an sekian sudah ada kegiatan keekonomian di sini, yaitu hewan ternak, karena masyarakat Betawi saat itu banyak pedagang kambing, mohon dilestarikan. Dalam pertemuan ini, RK juga berkomitmen akan melibatkan masyarakat dalam membangun kota Jakarta, sehingga dapat menciptakan kota yang aman, nyaman, dan berbudaya. Dari Jakarta, Wenda Nura, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Sementara pasangan bakal calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana datangi rumah mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutioso. Keduanya datang untuk meminta masukan dalam memimpin Jakarta. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, langsung disambut oleh mantan Gubernur Jakarta Sutioso atau yang biasa dikenal Bang Yos. Bang Yos langsung mengajak keduanya berkeliling museum yang terletak di rumahnya di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan keduanya ke rumah Bang Yos untuk berbagi pengalaman memimpin kota Jakarta. Memang setiap daerah, tingkat provinsi tentunya, mempunyai spesifik masing-masing gitu. Sehingga memerlukan cara gaya kepemimpinan yang juga lain gitu kan. Dan pengalaman itu tentu saja sudah saya sampaikan ke beliau berdua. Selain belanja masalah Jakarta ke Bang Yos, kedua pasangan ini akan menemui mantan pemimpin Jakarta lainnya seperti Anies Baswedan dan Ahok. Tentunya siapapun yang pernah ada untuk kami menggali atau meminta masukan dan dari pengalaman-pengalaman beliau, kami sangat ingin untuk bertemu dengan siapa saja. Dalam pertemuan ini, Bang Yos juga tekankan pentingnya melanjutkan program yang sudah ada. Meski program baru tetap dibutuhkan, namun sejumlah program tetap harus dilanjutkan, baik di bidang transportasi umum maupun banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best.